Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Antoni. Saya dari SDN Negeri Babakan Jati, Kecamatan Cikmas, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di sini alhamdulillah saya telah menyelesaikan aksi nyata pada topik 2 tentang tema mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, saat ini saya telah mepresentasikan dan akan menyampaikan beberapa materi mengenai mengapa kurikulum perlu berubah terhadap peserta didik, guru, dan lain-lain. Bapak Ibu guru semua, topik kurikulum merdeka terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Dari keempat materi sebelumnya, kita lanjut ke topik kurikulum. Ada 2 topik dalam topik kali ini. Yang pertama, modul pertama kurikulum, modul yang kedua kurikulum merdeka. Ibu bapak guru semua, tentunya kita perlu tahu apa itu kurikulum. Saya menyimpulkan dan mengambil referensi ada 2 istilah dan atau arti. Yang pertama, kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar murid. Dan yang kedua, kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Selanjutnya, Bapak Ibu guru, menurut Ralph Taylor dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, ada 4 komponen dalam kurikulum. Apa saja itu? Yang pertama, ada tujuan, yang kedua, konten, dan yang ketiga, metode atau cara, dan yang keempat, tujuan. Lanjut Bapak Ibu guru semua. Nah, klasifikasi kurikulum. Klasifikasi kurikulum Bapak Ibu guru terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten, dan yang kedua, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan yang ketiga, menguji pengetahuan yang ada. Lanjut Bapak Ibu guru semua, mengapa peserta didik saat ini sangat dominan dalam hal teknologi? Bahkan mungkin Bapak Ibu guru semua, murid-murid kita lebih pintar dan lebih ilegal dalam memainkan gadget saat ini. Apalagi dalam perkembangan teknologi saat ini. Mengapa harus seperti itu? Nah, makanya pemerintah mengedukasikan dalam kurikulum dan mengimplementasikan dalam kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Baik Bapak Ibu guru semua, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. Ada 3. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Dan yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Ibu bapak guru berbahagia, memerdekakan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru untuk memandu dalam proses belajar, murid sebagai fasilitator. Jadi kita memberikan keleluasaan terhadap murid dalam berinovasi dan berkreatif, sehingga kita sebagai fasilitator bisa membimbing dan mengarahkan mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga prestasi yang didapat akan menghasilkan prestasi yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang dicapai murid tersebut. Lanjut Bapak Ibu guru semua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Baik Bapak Ibu guru semua, konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara rasional perlu adaptasi di tingkat satuan pendidik. Letak geografis dan perbedaan kurikulum, lingkungan dan ekosistem, sekolah, faktor budaya dan sosiologis, serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid di sekolah. Hal ini bisa diterjemahkan dalam KOSP atau dengan KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu guru semua, kerangka dasar kurikulum ada 5. Yang pertama, tujuan pendidikan Indonesia, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, capaian pembelajaran. Baik Bapak Ibu guru semua, berdasarkan komponen operasional satuan pendidikan, ada beberapa bagian. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan, dan yang kedua, visi, misi, dan tujuan, dan yang ketiga, perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Dan keempat, perorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban ajar, program intrakurikuler. Dan yang kelima, sistem pendamping, evaluasi, dan pengembangan profesional. Bapak Ibu guru semua, ada 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Dan yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang terakhir, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Bapak Ibu guru semua, mungkin itu hasil dari materi yang saya rangkum dari topik 2. Dokumentasi kegiatan aksi nyata saya sebagai berikut dapat Bapak Ibu lihat. Ini berbagai aksi nyata yang saya tempuh setelah saya melaksanakan topik 2 dalam post-test tersebut. Dan ini merupakan salah satu momentum untuk bagi saya belajar memahami hal-hal yang baru. Tentunya sebagai pendidik, sebagai fasilitator, apalagi dalam kurikulum saat ini, kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan murid. Murid pada zaman ini sangat menguasai gadget dengan berbagai media sosial, pengetahuan, bahkan mungkin apa yang kita miliki belum tentu kita sadari. Bahkan mungkin tingkatan pengetahuan dan pengalaman dalam bermain media sosial lebih bertingkat pada murid kita tersendiri. Karena apa? Generasi saat ini adalah generasinya teknologi yang berpaduan dengan perkembangan teknologi saat ini. Mulai Bapak Ibu guru semua, ini salah satu bukti aksi nyata saya. Terima kasih dan salam bahagia Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan salam hangat Bapak Ibu guru semua.